baru ide aja gitu. Saya pikir, wow, saya ini tempe ini saya udah ciptakan dari tempe, saya akan dapat apapun yang saya mau gitu. Jadi saya udah gambaran suatu hal yang besar dari tempe gitu. Apa yang terjadi di situ eh, nggak hanya cukup mengangan-angan aja gitu. Saya beli peta Jepang waktu itu. Saya beli peta Iya. Jepang, Pulau Jepang, saya lihat itu, wah, suatu saat nanti tempeku ada di Hokkaido, ada di Okinawa, ada di Tokyo, ada di mana-mana. Saya semua semua kota-kota yang ada di Jepang tuh saya hafalin. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Ya, kali ini kita akan bukan mengundang, kita akan sudah mengundang, bukan akan lagi ya. Sudah hadir bersama kita saat ini Bapak Rustono. Selamat sore waktu Jepang. Ya, Nah, beliau ini salah satu apa kalau orang Indonesia yang keluar itu diaspora, diaspora Indonesia yang ada di Jepang beliau ini. Beliau seorang pengusaha tempe yang sangat terkenal di Jepang dan memiliki beberapa cabang usaha di cabang atau mitra itu Pak kira-kira di negara lain itu. cabang bisa mitra Cabang, biasa. Ya, cabang dan mitra di beberapa negara lainnya. Tapi tidak di Indonesia. Kenapa? Nah, itu nanti kita cari tahu. Oke, sebelumnya Pak Rusno, gimana kabarnya hari ini? baik Mas Jatmiko, terima kasih undangannya di apa obrolan santai ya. Jadi sangat terhormat sekali buat saya dapat kesempatan ngobrol di sini gitu. Ya, saya sudah berapa ya? 25 tahun di Jepang dan dan apa eksis terus di tempe gitu terus ya itu aja. Jadi apa? Terima kasih saya diundang di acara ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan nih Pak, biar mungkin beberapa teman-teman kita nih mahasiswa, di sini ada mahasiswa 5 orang Pak, anak magang di sini. Itu biar mungkin paham atau mungkin lebih mengenal Bapak gitu kan. Mungkin bisa cerita dulu Pak. Awalnya ke Jepang tuh gimana ceritanya Pak? Baik. Jadi em, itu dimulai tahun 1997 saya berangkat ke Jepang. Tapi sebelum itu saya kerja di hotel di Yogyakarta. Saya sebagai staf hotel dan di situ saya sudah mulai punya impian-impian besar. Tamu-tamu saya dari kebanyakan dari luar waktu itu ya. Jadi banyak wisata datang ke Jogja dan nginep di hotel tempat saya kerja. Dan saya banyak belajar dari tamu-tamu karena di lobi itu tempat yang enak untuk ngobrol sama tamu dan saya mulai memikirkan impian-impian saya ke depan dan ya gitulah akhirnya saya ketemu tamu yang sekarang jadi istri saya. Itu Gitu. gimana ceritanya Pak? Kok bisa dari tamu menjadi istri itu gimana Oh, ceritanya? iya. Jadi kan Apa yang menarik dari Pak Rustono pada waktu itu? jadi apa waktu itu ya banyak juga sih tamu-tamu saya banyak juga dan tapi dari Jepang ini kayaknya dia mulai ketemu saya antar ke kamar, saya bawa kopernya, saya antar ke kamar dan dia sepertinya sudah pandangan pertama ke saya itu sudah mulai tertarik gitu dan dia bilang saya pengen jalan-jalan ke Borobudur, Prambanan, bisa nggak kamu antar saya gitu dan Oh. ya ya saya tak izin atasan dulu saya bilang gitu dan atasan ngasih ngasih izin dan hari berikutnya pas saya libur kan itu saya antar ke Borobudur Prambanan dan kami semakin dekat semakin apa nyambung gitu pembicaraan dan akhirnya dia mengutarakan cinta sama saya dan eh, saya bilang gini, oke sekarang kamu cinta sama saya, tapi besok kamu udah check out, udah pulang ke Jepang, kamu udah nggak hubungan sama saya lagi. Enggak, saya mau balik lagi katanya. Ya ternyata setelah 6 bulan dia balik lagi ke Jogja dan mulai serius dan merencanakan saya mau diajak tinggal di Jepang gitu ceritanya. Kenapa keputusannya itu untuk tinggal di Jepang, Pak, pada waktu itu? Kenapa tidak di Indonesia gitu, Pak? Dari Oh, awal cerita ini gitu. jadi waktu itu
dia sendiri nggak mau jauh dari orang tua sih ceritanya seperti itu. Dan saya sendiri Hmm, waktu dia ngomong pengen diajak tinggal di Jepang, saya minta waktu 2 minggu karena saya mesti harus tahu dulu bagaimana orang asing tinggal di sana, bagaimana kehidupan ya. di sana, dan saya juga pengen menggali lebih dalam. Sebenarnya saya nggak mumpung di Jepang nanti saya pasti harus punya rencana khusus dan saya harus punya impian impian saya harus saya tercapai gitu kan meskipun tinggal di Jepang dan 2 minggu itu saya minta kasih 2 minggu untuk memutuskan dan 2 minggu saya cari-cari orang yang tinggal di Jepang orang Indonesia yang tinggal di Jepang gitu akhirnya ketemu dia menyarankan begini kalau tinggal di Jepang jangan seperti saya, dia bilang. Ya, kenapa? Saya tuh kerja di perusahaan, mau pergi pagi-pagi saya harus pergi, pulang larut malam, jarang ketemu keluarga gitu. Ah, terus saya harus gimana di Jepang gitu? Kamu jadi pengusaha aja, katanya gitu. Oh, Oke, jadi keywordnya pengusaha ya. Oke, saya bilang sama istri, oke, saya berangkat ikut kamu ke Jepang, tinggal di sana, dan kalau izinkan saya jadi pengusaha, saya mau berangkat. Kalau enggak, saya tinggal di Jepang, di Indonesia saja gitu. Dan saya bilang saya nggak mau repotan kamu, saya nggak butuh modal segala macamnya, saya sudah cukup punya impian dan yang penting kamu baik-baik sama saya waktu saya proses merintis usaha gitu. Dan dia setuju itu dan saya berangkat. Tanggal 1 Oktober 1997 itu saya berangkat ke Jepang. kalau saya perhatikan itu kan Bapak di Jepang itu tinggal di daerah pegunungan. Apa itu pegunungan apa, Pak? Oh, saya di Fuji atau... Shiga. Ya, di Shiga itu dekat Kyoto. Kira-kira 40 menit dari Kyoto naik kendaraan. Dan Dan memang rumah dan pabriknya ada di sekitar situ ya, Pak ya? ya, awalnya di Kyoto dulu. Awalnya di Kyoto, 3 tahun saya di Kyoto. Ya. Dan di Kyoto tuh saya menemukan apa? Saya punya gagasan usaha di tempe itu waktu waktu di Kyoto gitu. Dan saya nggak sempat namanya apa culture shock ya perbedaan budaya segala macamnya nggak pikirin karena waktu dari Indonesia sudah pikir jadi pengusaha 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 di kepala saya pengusaha aja gitu jadi apa ya gitu seminggu saya ditinggal di sana nggak ketemu ide apa gitu kemudian saya pinjam sepeda ya saya pinjam sepeda saya keliling ke pasar saya temukan di situ ada tahu ada susu kedelai ada natto gitu kan natto itu kayak Iya, makanan iya. khas Jepang itu saya pikir ini semua Itu dari kedelai juga ya NATO itu ya, Pak ya bahannya dari sebenarnya? kedelai semua gitu kan satu toko itu Oke, bahan-bahan terus bijian gitu kok ada tahu ini gitu tempenya mana nggak ada itu saya cari di komputer tempe yang ada di Jepang itu sama sekali nggak ada gitu jadi oh kalau gitu saya jadi pemula ini saya jadi pionir tempe ini jadi master bisa nanti gitu jadi dah sudah sudah tergambar di kepala gitu dan mulailah saya begitu saya pulang dari pasar naik sepeda itu saya pulang ke rumah saya bilang udah saya temukan impian saya bilang gitu dan saya membuat katakan tempe itu. apa itu tempe saya bilang tempe katanya kaget ya kan bagaimana Tapi menjual istri udah menikmati tempe ya sebelumnya di di Indonesia itu ya? Indonesia menikmati saya juga menikmati kita kan dari lahir udah makan tempe tapi buatnya kan nggak bisa nggak tahu cara buatnya Oke, nah, tapi teknis menurut saya itu suatu hal yang nggak susah yang susah itu bagaimana dari tempe ini mau seperti apa ke depan dari tempe ini 5 tahun ke depan seperti apa 10 tahun nggak seperti apa 20 tahun seperti apa itu harus saya lukis di kepala gitu jadi itu belum apa-apa baru ide aja Mas Jatmewat oke. baru ide aja gitu saya pikir wow saya ini tempe ini saya sudah ciptakan dari tempe saya akan dapat apapun yang saya mau gitu jadi saya udah gambaran suatu hal yang besar dari tempe gitu apa yang terjadi di situ eh, nggak hanya cukup mengangan-angan aja gitu. Saya beli peta Jepang waktu itu. Saya beli peta Ya, Jepang, Pulau Jepang, saya lihat itu, wah suatu saat nanti tempeku ada di Hokkaido, ada di Okinawa, ada di Tokyo, ada di mana-mana. Saya semua semua kota-kota yang ada di Jepang tuh saya hafalin tuh. ditandai, Belum, ditandai. tandanya nanti, belum. Oh, dihafalkan dulu ya. Ditandain tuh kalau ada pelanggan gitu kan, baru tak tandain. Oke. Tapi saya sudah masukkan gambaran di kepala seperti apa gitu. Dan sudah merasa kayak seperti apa ya kalau bahasa Inggrisnya tuh fake it till you make it gitu. Jadi pura-pura tembiku sudah ada di sini 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 gitu.
Dan Oke. jadi kami akhirnya menikmati prosesnya. Kami akhirnya telepon ke ibu saya bagaimana cara buat tempe, terus apa diajari ya, diajari nggak jadi karena waktu itu di sini musim dingin, bulan 10, Oke. 11 itu udah dingin ya, udaranya dingin, nggak pernah jadi itu 4 bulan nggak pernah jadi. Tapi ya tadi itu saya sudah lihat peta begitu saya, waduh nggak jadi susah sekali buat tempe di Jepang. Dan kemudian saya lihat peta lagi kan, oh jadi bangkit lagi, jadi semangat lagi gitu. Mm-mm. Nah, terus untuk ketika di awal Pak Rustono itu membuat tempe itu kan tentu itu kan proses yang panjang ya Pak. Nah, sebelum Anda Pak Rustono ini berhasil membangun impiannya punya pabrik tempe dan menjual itu, apa yang Bapak lakukan di Jepang selama itu? Oke, Persiapan apa yang Bapak lakukan untuk sampai berdirinya pabrik tempe ini? oke, yang jelas kami bekerja karena saya udah ketahuan ya impian saya di makanan, jadi saya cari kerja di pabrik makanan. Oke, Oke. bukan tempe ya, tapi makanan kayak roti gitu saya kerja. Dari situ saya pasti dapat uang kan namanya kerja. Saya nggak pikirin berapapun saya terima dan nggak banyak juga sih gaji saya juga kecil waktu itu dia kerja di pabrik makanan. Tapi saya dapat ilmunya. Tapi saya dapat apa sih yang dibutuhkan suatu pabrik makanan yang ada di Jepang. Jadi Oke. saya seperti memiliki pabrik itu gitu. Jadi apa yang ada di situ saya pelajari. Kepekaan saya main di situ ya karena saya pengen punya pabrik gitu. Dan oke, saya dapat uang dari kerja di pabrik, cukup untuk makan, cukup untuk bayar apartemen, cukup untuk hidup dan ya dan saya terus belajar gitu. Selama 3 tahun itu saya belajar seperti apa kalau mau punya pabrik di Jepang gitu. Hmm, Oke, itu termasuk berarti bagaimana mungkin dari segi higienitasnya gitu ya Pak, sanitasi dan lain sebagainya itu Bapak pelajari penuh selama bekerja di dalam pabrik itu. betul. Karena yang saya sasar kan akhirnya orang-orang Jepang ya. Tentu saja di Jepang itu sangat strict sekali. Di seluruh dunia tahu ya Jepang bagaimana strictnya pabrik makanan gitu. Tapi kalau saya nggak kerja di pabrik itu pasti saya nggak tahu apa-apa. Ya. Banyak masalah di perjalanan nanti gitu. Jadi saya pelajari di situ, saya katakan sama bos bahwa saya suatu saat nanti akan punya pabrik seperti ini. Dia kaget kan, nggak ada karyawan bicara seperti itu ke saya katanya gitu. Dan dia malah bantu gitu. Apakah susah? Saya bilang enggak. Dia bilang. Hmm. Nah, ini kan saya mengikuti beberapa kisah Bapak ketika membangun pabrik tempe. Bahkan masih saya perhatikan juga terakhir di postingan Facebook Bapak, Pak Rusto masih ada waktu untuk membangun onsen kecil, Nah, dan itu membangunnya sendiri untuk dinikmati sendiri bersama keluarga. Nah, nah, pertanyaan saya seperti ini, gini, Pak. Sebenarnya kan ketika Bapak membangun pabrik tempe itu kan persis seperti apa yang ditemukan Bung Karno ketika bertemu dengan petani itu kan, Marhen, bahwa ya Marhen. marhenisme itu, bahwa rakyat dengan alatnya sendiri kemudian memproduksi barangnya sendiri. Dan saya melihat itu kan Bapak melakukan itu, ya kan Pak? Exactly. Saya exactly. Saya, Kira-kira seperti itu. Nah, terus kenapa Pak Rustoro tuh bisa senang ketika memulai usaha dengan usaha sendiri? Kan itu berat sekali Pak. Kenapa nggak bersama orang lain untuk membangun atau apa? Tapi Pak Rustono benar-benar apa ya, menatanya sendiri gitu loh Pak. hmm, Kira-kira gimana itu Pak? saya menemukan bahwa saya orang hebat. Saya menemukan Hmm, diri saya bahwa saya punya potensi luar biasa. Saya saya menemukan diri pada saat menemukan potensi saya pada saat belum mulai bisnis itu gitu. Saya hmm, tadi saya beli beli peta, saya beli peta Jepang, terus saya melihat dari sudut pandang yang beda gitu. Jadi artinya gini, saya tahu hasilnya seperti apa nanti 10 tahun yang akan datang. Bukan hanya materi uang, bukan ya, tapi hasil misalnya jaringannya lebih luas, kenalan dengan enggaknya orang Jepang aja gitu. Karena pertama yang membuat saya senang itu bahwa, oh, aku buat tempenya, pertanyaan di mana kan gitu kan. ya, Nah, di Jepang, berarti Jepang kan standarnya tinggi sekali. Negara mana yang nggak percaya dengan standar Jepang gitu? Itu sudah saya baru betul. merasa seneng gitu loh. Mau bisa atau bisa, bukan bisa atau nggak bisa kan mulainya gitu. Ya, Jadi saya seperti sudah ada di sana, pikiran saya sudah ada di sana gitu, sehingga saya nikmati proses dari nol itu. Yang menurut orang katanya
wah itu berat sekali katanya. Ya betul berat sekali ya karena musim salju itu saya harus ngeduin salju, kadang-kadang airnya beku gitu. Saya rasakan semua gitu. Tapi saya berpikir ke hasil. Kalau saya berpikir ke hasil, prosesnya bahkan saya akan menyambut tantangan-tantangan itu karena membuat saya kuat gitu dan dan setiap ada problem masalah atau halangan-halangan ya di proses itu kan saya anggap itu kan bukan final. This is not final, it's just the process kan. Jadi kalau proses pun itu kalau kita nggak pikirin juga lewat-lewat juga gitu. Yang penting tujuannya kecapai seperti itu. Dan dalam kerja saya nggak seperti orang-orang Jepang lainnya yang tiap hari harus kerja gitu. Saya kerja keras, Oke. saya kerja keras memang bahwa pabrik yang dua pabrik itu saya bangun sendiri gitu dengan ide saya. Eh, tapi saya tuh work hard ya, work hard but work hard and play harder. Jadi kerja kerja keras dan mainnya kencang juga gitu. Nah, dan apa Pak alasan Bapak merasa senang sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ya tadi itu ketika mau bersenang-senang tetap harus disiapkan sendiri Ya, dan lain sebagainya itu ya. kenapa Pak? Sama juga ya kalau kalau kita ya itulah perjalanan kami di situ gitu. Karena gini ya, saya kan dimulai dari nggak ada modal, nggak ada uang, nggak ada semuanya. Yang saya punya hanya impian dan goals gitu ya. Eh, apa ide itu lebih bernilai daripada uang. Menurut saya ya, saya nggak tahu orang lain Ya, itu lebih ide lebih bernilai daripada uang karena uang itu hanya tools, baik ide itu bisa menciptakan uang kan gitu. Kalau ya, nggak ada uang berarti harus punya ide gitu. Nah, ide saya itu kan dari nggak ada modal, dari dapur yang saya gunakan itu, terus kemudian kita ada uang ngumpulin uang, kita sewa tempat gudang kecil, kita rombak jadi pabrik, ajukan izin, dari situ saya dapat izin baru mulai bisa jual ke orang-orang Jepang. Jadi sebenarnya semakin kita mendapat banyak tantangan, semakin banyak kita belajar. Jadi saya nggak ngandelin wah ada modal nggak ada modal. Kadang-kadang kalau saya pikir kalau saya dikasih modal malah saya bingung gitu karena saya nggak bisa ngikutin apa ya di kalau modal kan misalkan oke ada modal buat pabrik, saya mau jualnya masih apa? Ya hmm, enggak. Karena modalnya keluar kan pasti nanti ya, ya, ya. eh, Harus harus ada yang balik. balik dan baliknya pun kalau Ya, dijual masih sedikit nggak cukup juga kan akhirnya tutup gitu. Nah saya nggak mau seperti itu. Saya awalnya laku 4 bungkus saya udah senang sekali udah kayak orang kaya gitu. Iya karena saya pikir tempe ini kalau saya olah dengan benar dengan sistem yang benar saya mulai belajar bagaimana membuat produknya pakai hati pakai cinta ya pakai hati gitu artinya ya saya benar-benar menyukai bidang ini saya pikir nanti ke depannya bisa eksponensial gitu. Artinya yang tadinya jual 4 bisa 8 bisa 100 kemudian bisa 200 gitu. Dan sampai sekarang sudah bisa 10.000 gitu. Hmm. oke. Nah, eh, tempe itu kan juga salah satu makanan kesukaan Bung Karno. Dan Hmm. kayaknya itu emang sesuatu yang Indonesia banget gitu ya Pak ya, tempe Ya, itu. ya. Sangat Indonesia. Nah, Bapak memasarkan produk tempe ini di Mhm. apa luar negeri, di Jepang, terus kemudian bermitra sehingga banyak di negara-negara lain juga membuat pabrik tempe dan tempe terkenal di mana-mana. Dan Bapak membuat sebuah tagline itu ya Pak. Hmm. Apa hadiah Indonesia untuk dari hadiah dari Indonesia untuk dunia ya. ya. Nah, seberapa penting kata-kata itu tuh ada di produk Bapak? Nah, harus harus terlihat di kemasan. Ya, jadi setiap kemasan di negara manapun juga yang di tim apa yang cabang-cabang ngambil itu eh, pasti ada tulisan itu gitu. Saya pastikan ada tulisan hadiah Indonesia untuk dunia. Karena apa? Dari saya lahir sampai umur 29 tahun kan saya di Indonesia. Sebagai rasa syukur saya, sebagai terima kasih saya kepada Indonesia yang telah membentuk saya gitu ya, membentuk sikap segala macamnya saya itu sebagai rasa syukur saya ya saya tulis itu dan di cabang saya seperti di Meksiko juga gitu. Tapi kan saya berpikir bahwa belum tentu mereka menerima itu gitu karena
Ya ini. Saya juga punya nasionalisme di negara masing-masing kan gitu kan. Nah, Ya, bagaimana bisa masuk, bagaimana dia bisa menerima, itu saya berpikir lama sekali gitu, karena ini masalah sensitif ya, masalah sensitif. ya, Kalau untuk saya di produksi Jepang nggak masalah, itu di sini kan saya yang sendiri yang keluar. Tapi kalau di negara lain, di partner-partner saya yang di luar, itu saya menemukan, akhirnya saya menemukan cara gitu kan. Dan eh, saya ngomong suatu saat ya, setelah waktu itu kita undang ke Indonesia, bicara di UMKM ya, di Kementerian Koperasi dan UMKM itu. Terus eh, dia juga senang sekali pengalaman-pengalaman dia waktu di Meksiko merintis tempe dari nol sehingga di ya. saat sana itu. Jadi dia cerita seperti itu, dia seperti dapat penghargaan, dan dia pulang ke negaranya, dan saya ngunjungin ke sana, dan saya bilang, saya mewakili Indonesia, sangat-sangat berterima kasih karena ini makanan khas Indonesia bisa bisa tersebar di Meksiko gara-gara kamu, saya bilang gitu. Dan dia bilang, Oke, oh, I love Indonesia, saya suka Indonesia gitu. Terus saya katakan, bagaimana kalau di bungkusnya ditulis gitu ya, hadiah Indonesia, karena kita suka sama-sama Indonesia. Oh, itu ide yang bagus, dia bilang. Dan dia oke. akhirnya dia punya ide untuk tulis itu juga gitu. Un regalo, Hmm, un regalo de Indonesia para el mundo, ya gitu bahasa bahasa Latinnya, bahasa bahasa Spanyol. Latinnya Ya, Smart Pen ya. Oke. ada Indonesia untuk dunia. Jadi siapapun yang makan tempe, buka bungkusnya dibaca, akan dia baca itu tulisan hadiah Indonesia untuk dunia, itu suatu hal yang membuat saya merasa semangat loh. Saya semangat sekali meskipun saya udah 25 tahun di Jepang, dan apa, setiap orang yang makan tempe dan lihat bungkusnya itu kan, oh ternyata ini makanan warisan budaya Indonesia. Saya merasa seperti wow, bayangkan ya Mas Jatmiko ya, jadi Ya, lain gitu, bangga banget gitu. Hmm, seperti itu. terus eh, dalam itu kan berarti ada cerita ya di balik Hmm. sebuah produk gitu kan. Hmm. Bisa muncul tagline seperti itu. Nah, apa yang penting nggak sih sebenarnya dalam sebuah produk itu ada storyline-nya seperti itu? Kayak Penting. misalnya kita sharing berbagi masalah produk ya, Pak. Itu Coba gimana? coba dengarkan ya, coba dengar, masa kita harus harus ngotot-ngototan, oh batik diklaim Malaysia, kan gitu kan? Ya, Oh apalagi gitu, ya tuh budaya kita, tarian kayak reok di Borobudur diklaim negara mana gitu. Padahal ya itu hanya dipakai di sana, dan orang-orang yang Indonesia bermigrasi ke tempat itu, dan dia menghidupkan budaya itu. menghidupkan kebudayaannya. Ya. Akhirnya kita jadi sensi kan, akhirnya oh kok di sana ada riok juga gitu. Harusnya itu budaya kita gitu. Ya. Tapi saya nggak pakai cara yang lain. Kalau kita mau jelasin tempe itu eh, apa, ini warisan budaya Indonesia loh gitu kan, capek sekali. Tapi kalau ditulis itu semua orang kan baca gitu. Ya, Mana negara mau klaim juga? Nggak ada yang mau klaim tempe itu. Saya berjuang di situ, gitu. Sekarang kita kan sudah bilang, aduh, jangan-jangan dipatenkan negara lain. Tempe dipatenkan Jepang. Siapa yang bilang seperti itu? Bohong. Saya tinggal di Jepang dan saya tahu bahwa ini budaya. Makanan tuh nggak bisa dipatenin ya, nggak mungkin bisa. Sushi nggak mungkin dipatenin. Orang katanya kalau membuat tempe di Indonesia nanti kita bayar paten royalti ke Jepang. Nggak ada itu. Kenapa nggak sih? ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Berarti emang sangat ini apa daripada kita takut itu diklaim mending ya udah kita kasih tulisan-tulisan seperti itu untuk memperkenalkan juga ya Pak bahwa memang banyak produk yang asli Indonesia yang tersebar di berbagai Ya. negara seperti itu. Ah, kemarin kita sempat ngobrol sebentar kan Pak dan pernah Bapak menunjukkan sedang mengembangkan sesuatu bahan makanan yang dari kedelai Mm-mm. untuk orang vegan. Itu Mm-mm. seperti apa Pak yang akan dibuat nanti? Apakah itu masih tempe atau sudah berbeda dari tempe? Produk turunan sih sebenarnya. Kami ini Oke, kami ini hanya buat tempe dari kedelai, kedelai yang ada di. Jadi kan ini kerja, saya cerita dulu ya. oke, Bahan kedelai itu kayak kita nggak impor, nggak datangkan dari mana-mana. Kita tanam sendiri. Kita kontrak, apa? Kita ada tanah, terus ditanami oleh petani, dan hasil dari panen itu kita pakai untuk produk tempe. Jadi saya sebenarnya tempe ini dari bagaimana
dari tunas itu dari bibit ya, apa namanya dari biji tanam terus akhirnya panen ya, tanam musim musim semi dan dipanen musim gugur gitu ya. Dan itu semua hasil panen itu untuk eh, produksi kami gitu. Itu dan Oke, kami ikut-ikut juga nyiramin, ikut juga apa setiap kali kita ke sana juga gitu. Jadi benar-benar dari biji sampai tempe mentah itu kami gitu. Kami nggak mau oke, ke sana karena memang kami tuh fokus ke bidang yang kami kuasai gitu, supaya oke, kami bisa menjaga kualitas. Memang disitulah kalau kita mau profesional kita nggak tertarik yang lain-lain gitu. Tapi dari situ begitu orang melihat karena kami hanya tempe aja yang kami produksi tempe mentah itu, mereka mau mengajak kerjasama karena kami sering masuk di media di Jepang sudah ada terakhir sudah ada berapa ya dalam 6 bulan tuh ada 10 TV itu meliput story kami gitu. oke. Dan perusahaan-perusahaan besar mulai tertarik untuk mengajak kerjasama, kolaborasi. Jadi bahan tempe itu dipakai untuk apa dressing Dressing, oke. dan tersebar di seluruh supermarket yang ada di Jepang dan mereka mau memakai tempe itu. Jadi tempe itu pakai untuk dressing untuk vegan. Jadi dressing yang menyehatkan kitanya gitu. Mm-mm. Dengan gerakan vegan itu mempengaruhi nggak sih Pak pergerakan penyebaran tempe di seluruh dunia? Karena orang pada mencari substitusi daging nih, karena katanya lebih sehat dan lain sebagainya itu. Sebagian besar tahu kok tempe itu makanan paling menyehatkan, itu superfood gitu ya. Sebagian orang Oke, tahu. Tapi banyak juga yang nggak tahu, makanya saya dulu juga pernah dengan cara ini makanan paling menyehatkan gitu, no kolesterol, eh, apa sangat-sangat menyehatkan gitu. Tapi itu nggak bertambah orang langsung membeli gitu. Tapi saya akhirnya menemukan belajar-belajar akhirnya yang bisa produk itu bisa tersebar itu karena memang story behind the product itu gitu. Ada ah, cerita di balik produk itu gitu. Itu yang oke, orang tertarik gitu, penasaran. Akhirnya mereka beli tempe mentah itu dimasak dengan aneka macam masakan ala Jepang ya. Dan dia bilang, oh kok enak juga ya nggak seperti natto, enak sekali ini, enak sekali. Akhirnya mereka penasaran, baru mereka mencari apa sih tempe, apa sih manfaatnya, baru dicari gitu. Tapi kalau oke. kalau ini makanan kesehatan dari awal kita kita jelasin gitu, mereka nggak tertarik. Kenapa nggak tertarik kok? Kalau langsung kita bilang ini kan emang sehat, ini emang. Supaya laku kan kita kadang-kadang berbohong, oh ini makan kesehatan ternyata enggak gitu loh. Oke, Ya kan? oke, oke. Jadi makanya itu itu biar mereka aja karena sekarang mudah diakses dan tempe itu nutrisinya bagaimana semua mereka tahu akhirnya. Nah dari situ mereka dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut mereka menyebar. Oke, Hmm. ke kita kembali ke tadi Bapak punya impian, terus Bapak wujudkan di Jepang itu kan. Hmm. Dan sekarang sudah menjadi sebuah pabrik tempe dan produknya sudah kemana-mana, bahkan bermitra dengan orang-orang di luar negeri. Hmm. Nah, sebenarnya kan berarti Bapak sudah mencapai impian Bapak, ya kan Pak? Ya, Nah, terus apa Pak yang terus harus dikembangkan lagi? Apakah impian itu mentok terus udah atau ada lagi yang lain? Gimana Pak? oh, pada saat kita jadi gini apa kalau impian mentok dan kita tinggal aja di situ ya berlama-lama di situ itu namanya di zona nyaman gitu kan Zona saya nyaman. nggak bukan tipe orang seperti itu gitu saya meski tempe hanya tempe aja gitu tapi dampak dari tempe itu banyak ternyata gitu tempe itu menurut saya itu suatu kendaraan gitu makanya Oke, kalau saya punya kendaraan ini saya kan nggak mau berhenti di situ aja saya pengen kemana-mana gitu tempe yang mengantarkan saya bisa keliling dunia tempe yang mengantarkan saya bisa kenal ke negara ke suatu negara yang baru ya di Eropa misalnya di Austria atau di Swiss gitu di negara baru dan di sana mengenal masyarakat sana saya mengenal budaya sana saya bisa tahu makanan-makanan khas di sana dan tempe masuk ke sana gitu dan ya contohnya misalnya gini waktu saya sudah tersebar ke seluruh Jepang tersebar ke seluruh Jepang itu em, saya hampir hampir semua kota sudah ada tempe saya dan saya membuat impian baru. Saya beli kayak apa peta dunia gitu.
peta dunia globe itu yang bulat itu. Tiap Oke. semua tidur saya lihat terus gitu kan. Saya putar-putar gini. Oh, suatu saat tempe saya akan ada di mana? Di sini gitu. Saya udah mulai melukis di kepala saya itu seperti apa gitu. Dan apa yang terjadi waktu itu saya ada email masuk ini dari Meksiko gitu. Oke. Dia baca artikel saya bahasa Inggris ya, The King of Tempe itu, The King of Tempe, dan dia tertarik. Kamu menginspirasi saya ingin bergabung sama kamu bisa nggak katanya gitu. Nah saya jawab apa? Oh kamu jawaban impian saya, kamu jawaban impian saya dan mari uh, saya ajari gitu, saya ajari. Dan sebenarnya ya dulu sih waktu impian yang penting iman tercapai udahlah gitu. Tapi ternyata sampai perjalanan perjalanan di Tempe ini ya saya harus membuat impian-impian baru gitu. Kalau saya sudah membantu diri saya sendiri untuk bisa mencapai impian saya pasti bisa membantu orang lain gitu. Akhirnya saya berikutnya punya impian akan tinggal di Meksiko 3 bulan, nanti ke Perancis 4 bulan, nanti ke Cina 4 bulan juga. Jadi kok keliling gitu. Itu buat Terus saya kan tadi Bapak bilang juga di awal tuh kan memproduksi tempe itu kan nggak setiap hari ya Pak. Maksudnya Bapak membuat tempe itu hanya dalam waktu tertentu, ya kemudian didistribusikan. Dan jadi Bapak memiliki spare time seperti itu kan, sehingga betul. bisa melakukan kesenangannya sendiri, kesenangan Bapak sendiri. Mhm. eh Apa namanya? Memangnya dengan hal seperti itu apa tidak mengganggu produksi tempe itu Pak? Maksudnya kan berarti ada masa pabrik itu berhenti atau tetap terus mengerjakan sesuatu di pabrik itu, Pak? Tidak berhenti. Jadi kan eh, kalau di Indonesia saya produksi tempe Indonesia pasti saya buat tiap hari karena di sana tempe segar terus kan gitu. Nah Jepang Ya. ini karena nggak ada contohnya makanya saya mencontohkan gitu bahwa tempe itu bisa dibekukan. Produksi banyak dibekukan di kulkas yang besar, ya udah liburan kita harus menikmati hidup, jalan-jalan atau mendayung kano di danau atau apa aja gitu, bisa camping gitu. Karena itulah yang membuat Hmm. saya hidup gitu. Jadi kita nggak melulu bisnis cari uang, tapi juga menikmati hidup ya. Jadi bisa seimbang. Kalau seimbang gitu kan kita kerjanya juga nyaman, seneng gitu, nggak ada beban, nggak ada tekanan gitu. Itu yang saya ajarkan ke tim-tim saya yang di luar juga seperti itu. Mereka menikmatinya. Hmm. Hmm. Berarti Mereka di mitra-mitra pun melakukan hal yang sama, sama. memproduksi tempe dalam waktu tertentu, disimpan, dipreservasi, lalu didistribusikan, dan pada waktu itu maka pabrik berhenti total dan menikmati hidup gitu ya, Pak? Ya, 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 iya. Luar biasa. Itu kenapa hal seperti itu nggak bisa diterapkan di Indonesia, Pak? Kok kayaknya sulit sekali orang Indonesia Kalau itu untuk ber... ya nggak tahu gimana ya. Jadi kalau di Indonesia kan sudah jadi pakem gitu. Tempe ya segar di pasar. Ya udah kalau tempe beku Oh, saya mau, oke. gitu kan. Nah, ya, tapi di perjalanan ini saya banyak terinspirasi dari Bung Karno sebenarnya sih ya. Bung Karno itu luar biasa ya. Presiden kita pertama kali ini sangat-sangat menginspirasi kami. Terutama dalam Oke. hal apa percaya diri. Bung Karno kalau bicara percaya diri ya. Ya nggak pernah ragu kalau Percaya dirinya. Hah? Percaya diri. Ya. Nah, itu yang membuat saya bisa tempe ini diterima di luar Jepang ya, di luar Jepang, di, di negara Amerika, Amerika Latin gitu, di Eropa juga, di Cina, di Korea juga. Itu karena percaya diri, rasa percaya diri tadi gitu. Kan coba deh bayangkan tempe ini di Indonesia kan kayak 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 apa ya, produk murahan itu produk yang apa ya? Eh, Yang mudah ditemui di mana saja. Punya Ya, saja terus dikonsumsi oleh rakyat yang mungkin rakyat jelas. kecil lah, bukan Ya, strata atas iya, dan lain sebagainya. iya, iya, yang seperti itu. Tapi Banyak konotasinya seperti itu gitu. konotasinya seperti Bahkan, itu. bahkan pejabat untuk merendah aja bilangnya kan, wah saya sehari-hari cuma makan tempe. Nah, seperti itu gitu. Tapi bagi kami tempe itu suatu kayak diamond gitu, bernilai seperti Hmm. diamond. Dan coba deh kalau produk makanan Indonesia dari tempe aja bisa saya bawa ke dunia gitu. Produk-produk yang Hmm. lain banyak sekali.
banyak sekali kan. Kita kan kaya akan berbagai macam makanan ya di setiap pulau Ya. provinsi itu kan beda-beda ya makan khasnya itu. Kalau itu dibawa ke keluar itu luar biasa loh dan benar-benar menghasilkan gitu. Bisa untuk makmur, bisa untuk apa aja gitu. Bagi kami kan saya hanya tempe, saya hanya ya, loyal di. Saya nggak coba bisnis yang lain seperti orang lain gitu, yang ini iya itu gitu. Demi kekayaan atau demi apa, saya nggak seperti itu. Saya profesional aja deh gitu. Karena saya Nah, ini dengan di bidang tempe saya nggak akan bisa mengalahkan saya. Nggak. oke. Tapi di Nah, itu bidang kan lain saya nggak tahu apa-apa ya. Tapi di tempe ini I'm the master. I'm the nah, master. Pak Rustoro ini kan the master of tempe dan Mhm. terkenal sebagai pengusaha tempe di dunia, di Jepang khususnya. Mhm. Lalu bagaimana pendapat Pak Rustoro dengan orang-orang yang bermental tempe atau dengan kata-kata itu? Mhm. Kan Makanya kayaknya masih itu aja, apa masih dianggap rendah. Nah, gimana? Apakah mental tempe itu sebenarnya bukan mental yang lemah? Atau menurut gimana menurut Pak Rustoro? itu cocok yang diutarakan oleh Bung Karno saja. Kalau orang-orang Indonesia saya yakin gini ya, kalau Bung Karno cocok lah bicara seperti itu untuk memotivasi ya, Ya, saya juga termotivasi dari Bung Karno gitu. Ide tempe segala macamnya itu ya kan Bung Karno udah nyebut tempe kan, jadi ya tempe jadi terkenal, banyak dikenal orang gitu. Tapi pada rakyat-rakyat ini kan sebenarnya kan mengatakan tempe itu dia untuk melampiaskan ketidakberdayaannya sebenarnya gitu. Ya enggak? ya, Ya enggak? Aku yakin itu deh, ya, bukan karena dia suatu sukses luar biasa dan sehingga dia bisa menggunakan kata tempe. Kalau orang sukses nggak akan ngomong kayak gitu. Dia menghargai jerih payah orang, dia menghargai setiap produk, dia menghargai semuanya gitu. Saya yakin itu kok. Kalau orang itu benar-benar sukses, dia akan nggak akan mengucapkan itu. Tapi Bung Karno itu mengatakan itu hanya untuk apa ya, untuk menyemangati. daya ungkit rakyatnya supaya ayo kita maju, ayo kita jangan seperti jangan lembek, jangan lemah kan gitu kan sebenarnya. Nah, Oke. rakyatnya ini nih yang sampai sampai sekarang ini masih seperti itu. Saya tersinggung sekali loh itu. Saya katakan bahwa oke gitu loh. Semoga kamu sukses ya yang mengatakan mental tempe, mental lembek itu. Jangan sampai ini hanya pelampiasan ketidakberdayaan dirimu sendiri gitu. Gitu. Ya kan Berarti saya harus saya idealis ya kalau dalam hal ini harus idealis karena tempe itu yang saya perjuangkan. sebenarnya gini, Pak. Sukses di luar negeri itu kan membutuhkan sesuatu yang eh, apa ya, kepercayaan diri yang tinggi tadi itu kan, Pak. Mhm. Sebagai supaya Bapak bisa melakukan dealing-dealing itu kan. Mhm. Apa dealing-dealing itu apa sih? Sini Deal, hubungan deal. Itulah dengan. kesepakatan. Nah, untuk mencari kesepakatan. Itu gimana caranya Bapak bisa melakukan hal itu? Kok bisa, Pak? Ada orang lain apa orang negara lain datang ke sana belajar terus kemudian membangun pabrik di sana dan Bapak bisa ikut terlibat secara utuh di sana. Kan bisa aja saya maunya lepas aja lah ini atas nama saya gitu kan. Itu Mhm. kan dibutuhkan kemampuan untuk apa art of dealing ya, untuk bersepakat. Itu gimana? Apa yang bisa Bapak sharing untuk kita tentang hal itu? Iya, yang pertama memang saya belajar seni hubungan itu dari buku-buku ya. Saya suka baca buku-buku. Saya suka sekali bahwa saya kalau mau tidur itu baca 30 menit, nanti bangun tidur saya baca 30 menit itu tiap hari saya baca. Supaya saya tambah pengetahuan, terus yang nggak penting-penting saya buang dari kepala gitu. Jadi saya dari situ saya saya suka. Jadi gini, sebenarnya dari kerja di hotel itu saya sudah berpikir bahwa wow, em, nggak hanya Indonesia aja, dari negara lain juga unik gitu ya. Ya, saya nggak hanya tertutup dengan negara lain, tapi hanya ya saya nasionalisme Indonesia gitu. Tapi bagaimana saya punya ruangan di kepala untuk menerima dan bukan nggak harus mengikuti ya, tapi mempelajari negara-negara lain gitu, budaya negara lain gitu. Dari situ merubah sikap saya bagaimana saya bisa welcome dengan orang-orang ya orang-orang eh, dari berbagai negara gitu dan mempelajari budayanya gitu terus sehingga
memang susah ya Kak, sulit ya kalau memang hanya Oke. tempe ini makanan kesehatan, kamu tertarik nggak? Nggak ada yang tertarik kan? Ya, tapi em, mereka bisa terima karena itu tadi, mereka mengamati kami gitu. Mereka mengamati gaya hidup kami gitu. Oke. Sederhana, tinggal di gunung, selalu menggali ide-ide baru, dan mereka merasa cocok dengan itu. Eh, saya ada teman dari Rusia gitu. Oke. Saya pengen ke Jepang, tapi gimana ya tiketnya mahal. Nanti di sana hotel mahal gitu. Saya bilang, saya kasih ide gitu. Saya kasih ide. Oke. Kamu tak kirimin tiket kamu dari sana ke sini, ya kayak dari apa? Dari Moskow ke Jepang. Nah, nanti kamu sampai Jepang kerja di tempatku. Ya, nanti uang tiket gitu kan. Nah, oke. Dia suka nggak suka tapi harus kerja kan di tempe gitu. Oke. Nah, sampai itu dia kerja dapat uang gitu. Dan dia jadi sebenarnya dia dapat double, dapat uangnya ya, dapat ilmunya ya gitu. Oke. Kemudian tidak hanya itu aja. Kita nggak tiap hari nih kita buat proses tempe ini selesai kita main gitu. Nanti Oke. fermentasi, jam-jam fermentasi itu bisa monitor pakai kamera gitu. Sehingga kita sambil main kita bisa monitor temperaturnya naik atau turun itu bisa kita monitor dari handphone. Dan pagi-pagi saya bangunkan, ayo kita ke danau. Kita di sana ada kano, saya bilang gitu kan. Saya bangunkan pas pas itu musim apa matahari terbit gitu. Sebelum matahari terbit saya bangunkan gitu. Masih ngantuk-ngantuk, saya paksa naik mobil berangkat ke tepi danau. Terus saya siapkan kanonya, dia ganti pakaian basah gitu. Terus kita mendayung ke tengah, matahari terbit. Pas kita di tengah danau gitu. Terus Jadi buat mereka itu indah kayak, pasti. wow, ini yang saya cari-cari gitu. Ini momen yang indah gitu. Ya, ya. Sama dalam hidup dia kan kadang-kadang. Jadi di tengah danau, dayung, matahari terbit gitu. Dan momen seperti itu yang dia akhirnya kan udah nikmati biasa, nikmatin jalan-jalan, camping, terus kita naik gunung juga, terus em, jalan-jalan ke tour ke tempat tempat-tempat wisata di Kyoto gitu. Dan itu gratis buat mereka, gratis. Oke. Terus akhirnya dia menikmati, terus pulang ke negaranya. Pulang ke negaranya beberapa bulan kemudian, aku rindu dengan suasana yang ada di Jepang gitu. Oh baik gitu. Kan kamu bisa ini, bisa jualan tempe di sana, saya bilang gitu. Saya nggak ngomong Oh, kamu join sama saya nggak loh. Kamu bisa jualan tempe, oke. kamu udah punya ilmunya nih gitu. Terus dia coba buat tempe untuk dimakan sendiri bisa gitu kan. Terus dia merasa bahwa oh kamu kayaknya orang aku pengen jadi teman kamu gitu ya gitu kan. Oke. Saya bilang ya boleh aja gitu, tapi ya maaf mungkin waktu untuk kamu juga nggak begitu ada karena kami sibuk. Dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, oke, kamu bisa jadi temanku, kamu bisa ngobrol sama aku malam-malam di sini jam 2, di sana misalnya Jam jam sekian. siang gitu ya, karena Nah, perbedaan waktu, kamu bisa dengan nyamannya kamu bisa ngubungin saya kapanpun gitu. Tapi di antara kita tuh ada jembatan. Kamu harus melewati jembatan itu. Kalau nggak lewatin susah, saya bilang gitu kan. oke. Nah, itu jembatan katanya. Ya tempe ini menjembatani sebenarnya kayak gitu. Oh ini juga bagus ya. Oke lah kalau gitu. Saya udah bisa buat tempe. Saya udah menguasai teknisnya. Saya akan buat di Rusia dan saya akan belajar dari kamu bagaimana menjual produk ini di Rusia. Gitu. Ceritanya gitu sebenarnya sih. Dan berhasil ya, Pak. Berhasil karena sederhana kita. Nggak pakai yang manajemen apa itu nggak pusing. Ya, Basicnya pertemanan ya, Pak. mana ya? Memang untuk mendapatkan deal-deal tertentu itu kadang memang harus melalui jalur pertemanan daripada birokrasi ya, Pak. Atau apa Jadi tadi, atau nilai yang lain gitu loh. Tempe ini memang oke, makanan kesehatan. Tempe ini bisa menghasilkan, bisa dibisniskan. Ada nggak nilai plus yang lain? Itu kan orang-orang pada nyari. oke. Kalau saya Seperti apa itu yang dicari misalkan, Pak? ya keseimbangan, balance. Oke. Ya, work and apa itu tadi. Orang-orang suka lah misalkan work hard sama play harder itu kan suka itu. Ya nggak? Mau Oh, jadi kan?
kerja keras. Termasuk mengajari ini loh kamu bikin tempe gini, nah sambil nunggu itu kita main-main. Nah, Sehingga itu. orang tertarik oh ternyata bisa ya work life balance di zaman sekarang tuh ternyata seperti itu. Iya, iya. Oke, oke, oke. Karena hidup ini Sangat singkat menarik. ya. Hidup ini singkat, ngapain kita harus mengkhawatirkan hal-hal yang nggak akan terjadi gitu. Hmm, Mengisi waktu dengan orang-orang yang sama-sama semangat kan enak, tertular gitu. Terus tadi ketika Bapak cerita mendayung kayu apa kano ke tengah danau, itu persis ceritanya Bung Karno ketika mendekati Konemoto ya, Dewi Soekarno orang Jepang. Ya, Sangat persis itu. Emang kayaknya kalau mau deal-dealan harus kayak gitu ya, Pak. iya, betul. Ya kan Danau itu Jepang ini ada ininya ya, ada majisnya ya. ada. Dewi Soekarno kan istrinya orang Jepang, saya juga istrinya orang Jepang, jadi ya klop lah, tertular saya. Iya. Terus dalam bisnis tempe ini ke depannya itu siapa Pak yang akan melanjutkan? Apakah anak-anak Bapak memang akan dia terus untuk melanjutkan atau ya udahlah anak-anak terserah mau pilih apa, saya tetap di tempe atau gimana Pak? Oh betul. Jadi gini, dari anak sewaktu saya merintis itu kan berat banget ya, berat banget kalau dia dari kacamata luar tuh berat banget. Tapi anak-anak saya tuh udah terbiasa bantu dari kecil, dari pulang sekolah gitu. Saya nggak pernah perintah dia untuk kerja, tapi dia bantu, bantu bungkus, bantu bantu nata di tempat rak-rak untuk fermentasi gitu. Akhirnya dia apa ya sampai sekolah SMA juga dia bantu gitu. Terus saya bilang, udah kamu harus mencari diri kamu sendiri ya, kamu jadi diri kamu sendiri, apapun kamu silahkan gitu. Dia ngambil jurusan wisata, jadi guide, tour guide gitu. Dia kerja di tour guide 3 tahun. Tapi selama 3 tahun dia kerja, dia nikmati memang karena itu passion dia. Ada yang rasa, ada yang beda dirasakan gitu. Kayaknya saya harus pulang nih, kayaknya harus ikut papa untuk mengelola tempe gitu. Karena dia tahu betul keterbatasan saya juga. Dia bilang kalau papa kan ada yang terbatas, dia bisa cover. Jadi dia akan bisa mengcover itu gitu. Oke. Ya, dia pulang akhirnya setelah 3 tahun. Tapi tinggalnya kami beda ya. Dia punya rumah sendiri dan dan dia kerja sama kami di tempe. Dia mengembangkan gitu. Jadi menjadi generasi kami berikutnya untuk mengelola usaha tempe di Jepang. Dan saya punya kebebasan waktu untuk mengurus yang di luar Jepang, gitu ceritanya. Oke. Jadi sekarang anak yang mengurus yang di Jepang, Bapak mengurus yang di luar Jepang. Itu kira-kira dari biasanya ya kan kalau misalkan anak melanjutkan usaha bapaknya tentu ada inovasi yang dilakukan anaknya biasanya. Itu apa Pak yang dilakukan anak Bapak untuk pengembangan bisnis Bapak itu yang berbeda dari yang Bapak lakukan? Ya, yang berbeda yang kami lakukan, kalau dulu saya terbatas untuk mengenal Jepang lebih 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 dekat karena kami orang asing gimana pun juga, mau kerja keras gimana pun juga kami orang asing kan. Istri memang Jepang tapi istri kan ngurusin akuntansi, ngurusin pembukuan segala macamnya. Dan anak ini sudah mulai ya, keliling Jepang gitu. Jadi Oke. dia kasih apa namanya proposal lewat email ke perusahaan-perusahaan besar, McDonald dimasukin, apalagi dimasukin, semua dimasukin tuh. Dan Untuk ditolak-tolak. memasukkan produk tempe itu ya di dalam produk-produk mereka gitu ya maksudnya. Iya. Oke. Dan dia banyak ditolak gitu. Di antara 100 tempat yang besar-besar tadi, satu dua yang nyantol gitu. Udah biasa. Saya bilang sudah biasa ini karena apa inilah tempat kamu belajar, saya bilang. Nggak mungkin kalau kamu itu melakukan sesuatu terus langsung nyantol semua, nggak mungkin. Dan dia yang penting kamu nggak nyerah ya, komit di sini, jalankan terus gitu. Semua apapun pun, kalau apapun yang bisa kamu tawarin gitu ya. Mm. Itu berarti dua-duanya ya anak Bapak menjalankan bisnis tempe ini sekarang atau hanya salah satunya saja? Dua-duanya, dua-duanya. Wah. Yang mana di perjalanan dia membuat satu ide baru tempe karena ini dikelola bersama. Jadi nanti kalau pada saat perjalanannya dia membuat produk baru, menemukan apa produk turunan tempe dibuat apa gitu, itu saya yakin ke sana ya. Saya yakin ke sana gitu. Jadi saya jadi teringat sesuatu kan ini. Apa yang Bapak lakukan di Jepang itu kan juga mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh pendiri Bumi Langit Institute di Jogja. Oh iya, iya. Itu kan dia punya perkebunannya, dia kelola sendiri semuanya, lalu kemudian dimakan sendiri, lalu kemudian dia membuat warung. Nah, apakah Bapak juga ada warungnya?
untuk menjual produk tempe yang kira-kira tempe itu bisa dibuat ini. Nah, apakah Bapak juga memiliki hal itu di situ atau hanya fokus memang di pabriknya saja, Kalau membuat saya tempenya saja? saja, tapi anak saya sudah mengarah ke sana. Oke, Mengarah ke sana. Karena dulu kan ribet banget ya, banyak urusan pembukuan, pajak, semuanya kan. Nah sekarang ya. ringkas, semuanya juga ringkas karena anak saya sudah menguasai IT dan menguasai apa, semuanya jadi kayak ringkas gitu kan. Jadi luang waktunya lebih banyak, luang waktunya tuh lebih banyak. Nah disinilah dia mulai berpikir ide-ide seperti itu. Mm-mm. Tempe-tempe Bapak itu kalau di Jepang misalkan saya ke Jepang tuh mau beli, itu saya bisa beli online atau harus datang ke toko-toko tertentu atau gimana, Pak? Online bisa, ke toko-toko tertentu bisa. Oke. Hotel juga kebanyakan udah pakai tempe kami, tempe ada menu tempenya juga di hotel. Kami itu udah masuk-masuk ke makanan khas Jepang ya, makanan khas Jepang itu kan kayak wasoku, itu masuk loh tempe, masuk. Jadi jadi Jepang itu kan terkenal makanan, Seperti, seperti apa itu Pak Wasoku itu? wasoku itu makanan khas Jepang, ya benar-benar khas Jepang. Ada tempura aja segala macamnya di makanan makanan tradisional lah gitu ya. Oke. Satu piring atau satu nampan atau satu piring itu banyak macamnya gitu. Apakah Bapak ada rencana ke depannya ini untuk menulis buku tentang tempe atau pengalaman hidup Bapak secara ringkas, biografi atau autobiografi, atau mungkin ya tentang tempe itu sendiri, Pak? Pengen sekali sih, pengen, pengen, pengen sekali. Jadi kayak hidup dalam impian kayak gitu tuh pengen lah. Judulnya kayak gitu gitulah gitu ya. Bahwa ya intinya itu saya pengen sekali tuh buku eh, cerita tentang bahwa kita ini sebenarnya makhluk hidup siapa aja yang ada di dunia itu mempunyai potensi. Kita diberi sang kreator suatu potensi bahwa potensi itu kalau kita kembangkan menjadi fenomenal gitu. Saya pengennya gitu. Karena itu saya ngalaminya gitu ya, saya ngalaminya dan saya percaya orang lain juga bisa apa bisa 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 dapatkan itu gitu. Karena Hmm. banyak kita punya potensi yang luar biasa, tapi kita nggak menyadarinya karena kita di lingkungan yang salah. Nggak ya, Hmm. kalau kita di lingkungan yang salah, kita jadi salah juga. Nah, selemah-lemahnya kita, tapi kita punya kekuatan untuk memilih orang yang ada di lingkungan kita gitu. Kita yang kita pilih untuk mengelilingi kita. Kalau kita pilih orang yang semangat, kita pilih orang yang eh, semangat, orang yang percaya diri, orang yang berpikir besar misalnya, punya impian, banyak ide, kita akan tertular juga gitu. Makanya sebenarnya sebenarnya benar yang dikatakan dalam kutipan-kutipan itu adalah Anda itu Anda seperti apa adalah Anda yang dikelilingi 5 orang itu gitu. Oke. Anda akan menjadi seperti orang yang mengelilingi Anda, 5 orang yang mengelilingi Anda kan gitu ada itu kutipan seperti itu. Saya percaya itu. Makanya saya pilih orang-orang gitu. Saya bergaul dengan siapa aja, tapi 5 ini istimewa, 5 orang ini istimewa gitu. Berarti memang kita harus pilih-pilih teman, tapi dalam artian pilih lingkaran utamanya itu ya. Yang Betul, lainnya sih kita bersahabat dengan siapa saja, nggak ada masalah. betul, betul. Kira-kira begitu. Kan orang kan nggak ada yang orisinal. Kita tuh kopi. Ya, Selalu ada seseorang yang ada di masa depan kita gitu. Selalu kalau kita mau misalnya kalau saya mau buat jaringan tempe di seluruh dunia, orang lain sudah ada yang melakukan itu, punya jaringan di hmm. mana gitu. Itu caranya sama, cuma produknya yang beda. Seperti itu sebenarnya sih. Mending ngopi sih daripada kita mencari ide-ide baru atau jadi apa namanya penemu-penemu ini posting gitu. Nggak semua orang punya talenta seperti itu. Ya, saya juga pernah baca bukunya itu daripada kita membuat sesuatu yang original, mending kita membuat original tuh nggak ada lah intinya. Yang ada kita meniru dan modifikasi. Ya, betul. Terus kalau untuk tempe sendiri akan dibukukan nggak Pak? Eh, resepnya Bapak ini Ya, ada rencana? Apa sudah dibukukan? di Jepang tuh ada buku Enjoy Tempe judulnya. Itu dalamnya ada resep-resep tempe, resep makanan tempe bagus-bagus sekali. Itu Cara membuat tempenya? cara membuat masakan tempe. Kalau cara membuat tempe kan saya udah kuasai, tapi cara membuat masakan dari tempe kan gitu. Oh, Itu ada 200 menu tempe di Jepang loh. oke. Lebih banyak daripada Indonesia. Di Indonesia apa aja? Lodeh. Oke, Gitu. tempe, sambal goreng tempe, Bego tempe. telur-teluran, kayak gitu-gitu.
kering tempe, ya kan? Apal saya. Tempe kukus. Tempe itu kalau dimakan mentah itu aman nggak sih, Pak? Nah, pertanyaan saya juga sama. Apakah tempe yang dibuat Pak Rustono itu kalau langsung dimakan itu sebenarnya aman apa tidak? Aman, tapi kami nggak menganjurkan. Kenapa? Izin kami itu mentah, bahan raw material. Oh, Izin oke. kami raw material gitu. Sebenarnya kalau dimakan nggak apa, tapi kalau ada orang Jepang banyak naik gitu. Silahkan, tapi kami nggak menganjurkan gitu. Kami nggak bilang, oh silahkan gitu. Kami menyalahi aturan nanti, karena izin kami di Sebagai raw material. raw material, bukan bukan Tapi sebenarnya dari proses panjang tempe itu ketika sudah jadi itu kan sebenarnya matang kan. Posisinya sebenarnya matang dan bisa dimakan kan sebenarnya, Pak. tapi itu raw juga sebenarnya, karena nanti dari situ kan nggak ada Hmm, rasa ya. Pasti orang mau campurin apa, ya ya, toh. ya. Kasih bumbu baru digoreng atau kasih. Tapi Jepang tuh jarang ya tempe goreng gitu, karena dia di sini banyak menghindar minyak. Di sini banyak yang Lebih banyak diolah seperti apa tempe di Jepang itu? kayak bacem gitu, kayak bacem. Ah, kayak dibacem-bacem gitu. Ya, ya, tapi Rebus, kukus ya, gitu. heeh. Nggak kayak bacem Indonesia, tapi beda rasanya sih. Cuma ya kayak bacem itu. Itu Kemarin pandemi terdampak, Pak, atau baik-baik saja dari usaha baik-baik tempe-nya? saja, malah Kok, kenceng kemarin. kok bisa, Pak? Ya karena orang di rumah nggak punya aktivitas, uang ngumpul. Biasanya kan orang Jepang itu kan touring kan kenceng kan, uang Ya, ngumpul uang nanti tur ke negara mana karena nggak bisa keluar. Yang dipikir makanan atau misalnya beli tenda camping di pinggir danau misalnya gitu. Jadi uangnya ngalirnya ke sana gitu. itu nggak ada ini ya, apa PSBB? Kalau di Indonesia namanya PSBB, apa ya itu? Nah, Pembatasan sosial gitu. nggak ada. Kayak di sini tertib sih, jadi orang bisa menjaga masing-masing menjaga diri sendiri, nggak harus ada yang perintah-perintah gitu. Nggak ada. Hmm. Kalau Berarti satu perkantoran pun tetap berjalan seperti biasa ya, Pak. seperti biasa, karena Layanan dari pemerintah. masing-masing bisa menjaga diri gitu. Luar Hmm. biasa. Ini ilmu dari Pak Rustono sangat banyak, dan baik tentang tempe maupun tentang motivasi. Tips berbisnis tadi, bagaimana kalau misalnya kita apa tadi membangun sebuah produk, maka harus ada story lainnya, the art of dealing dan percaya diri. Itu yang bisa kita ambil dari podcast tadi kita bersama Pak Rustono. Selain itu juga jangan lupa ya, gimana Pak? Work hard, play harder. Benar, ya itu. Saya Umur saya senang gitu. Work hard, umur play harder dan ya, luar biasa. umur bertambah tapi happy-nya tetap terus gitu. Wah. Dan jangan lupa memperbaiki impianmu. Apa Pak? Bukan memperbaiki, tapi Ya, membuat goal yang terus baru. Mm-mm. membuat goals yang baru. Ya gitu, saya cerita dikit ya. Jadi setiap saya mau mencapai goal 5 meter, katakanlah contohnya 5 meter Oke. goal, saya selalu memikirkan bagaimana membuat goal baru sehingga nanti melewati goal itu cantik. Maksud saya itu cantik itu kita nggak terlalu fokus di situ. Kita sudah punya punya PR yang baru ini untuk yang ke depan. Ah, Tapi ini kita ya. udah melewati gitu. Dan itu membuat kita jadi semangat bisa bangun pagi, bisa semangat, bisa apa namanya? Karena mikiran tantangan baru gitu yang belum pernah kita lewati gitu. Cuma memang sih dalam proses itu yang paling berat itu kita untuk berubah Berubah. sesuatu yang baru ya. Jadi artinya kita berubah lebih baik atau berubah lebih apa ya untuk pencapaian lebih baik gitu ya. Itu berat sekali itu rasanya tuh dan menyakitkan ya. Berubah itu kan menyakitkan. Kenapa? Kita belum pernah di posisi yang kita akan rubah itu kan gitu. Iya, 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 iya. Kita mau ke sana kan kita kayak apa ya? Kayak orang yang bodoh ya, kayak orang bodoh gitu loh. Aduh gimana Kayak rasanya? ya seperti baru lagi, menjadi bodoh lagi lah istilahnya. Dan Tapi kita sebenarnya kita harus siap untuk berubah. sebagai Karena laki-laki sesuatu kan hal yang pasti hanya perubahan. ya betul. Sebagai laki-laki kan kita untuk mengikuti apa proses itu kan kayaknya wah nggak deh gitu. Menyakitkan memang. Tapi kalau bagi saya meskipun menyakitkan, saya rasakan akan saya rasakan tapi saya mesti ke sana gitu. Dan dan itulah yang membuat kami maju di situ. Ini ada permintaan dari teman-teman, Pak, untuk apa? Tadi yang tagline-nya Bapak itu hadiah Indonesia. Indonesia untuk dunia, tapi
diucapkan dalam bahasa Jepang, Pak. Biar tahu kita apa bahasa Jepangnya itu. Bahasa Jepangnya hadiah saka Jawa kanggo donya gitu kan. Berarti Aduh. Ya, mungkin cukup sekian Pak wawancara kita kali ini. iya, Terima kasih atas waktunya Pak Rustono yang sudah bersedia menyediakan waktu 1 sampai 2 jam kira-kira ya ini ya. 1 jam lah. 1 jam lebih bersama. Ya semoga Pak Rustono sehat selalu, semakin lancar bisnis tempenya. terima Saya kasih. nunggu diundang di Jepang Pak. Oh, Kayak iya. teman Rusia tadi ya main di Kano. Mari ada saya. Semoga ada kesempatan kita bisa bertemu secara langsung kembali. Baik, baik Mas. Oke, terima kasih Pak Rustono. Kembali. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.